dan persiapkan hati kita bersyukur kepadanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab sungguh besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kemurahan-Mu Tuhan. Sebab hanya dekat Engkau Tuhan Allahku, rasa tenang hatiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita naikkan pujian bersama-sama, berkata, hanya dekat Allahku, rasa dekat hatiku. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya. Betapa kami bersyukur menyembahmu. Kami menaikkan pujian bagimu Tuhan. Engkau sumber kekuatan kami, hanya padamu Tuhan. Sungguh kami bersyukur menyembahmu, memujimu. Mari naikkan pujian kepadanya. Mari bersyukurlah pada Tuhan. Haleluya. Sebab Engkaulah Tuhan, gunung batu keluputan kami. Engkaulah kota bentengku, Engkau menara yang teguh. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku sembah, ku tinggikan, ku agungkan namamu, Yesus Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Syukurku naikkan padamu Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik buat selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur memuji namamu. Memuji namamu. Ku bersyukur menyembahmu, mengagungkan namamu Tuhan. Kiara lama Yesus. Kiara lama takana lama ya Yesus. Kinala patakana lama ya so. Engkau sangat baik, Engkau sungguh baik, kasih setiamu Tuhan. Bagimu Tuhan
pujian bagimu Tuhan, hormat dan kuasa, keagungan, kemuliaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Ku naikkan pujian bagimu. Haleluya. Haleluya. Pagi hari ini kita mau katakan kepada Tuhan, Yesus Engkau sungguh baik. Yesus Engkau sangat baik. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan, semua keagungan hanya bagi Tuhan. Selamanya kau saja yang layak dipuji, ditinggikan, diagungkan. Haleluya. Bagimu ya Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Ku sembahkan, ku agungkan nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Ku bersyukur memujimu, ku agungkan nama-Mu. Sebab betapa baiknya Kau Tuhan, sebab betapa baiknya Kau Tuhan. Kami mau menyembah-Mu, memberikan pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Sebab kasih-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, kianalah mata kanan-Mu, ya
Tuhan. Korapatakan lama-lama se. Kiara lama-lama so. Kiara lama takana namase. Kira patakana lama ya namo. Ku bersyukur memuji namamu, memuji namamu. Kiala lama. Kiala lama se. Sikinara lama ya namo. Iratakana namo, ratakana lama ya namase. Kinara la patakana lama ya namase. Terima kasih Roh Kudus, ku bersyukur. Engkau sungguh baik, kasih-Mu besar Tuhan. Segala pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan lagi pembacaan kita dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-20. Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan dengan jelas kepada kita semuanya pagi hari ini, sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Dalam terjemahan The Message Bible dikatakan, yang jahat tidak akan bebas dari hukuman, dan umat Allah yang setia akan menang. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, tentu dalam kehidupan kita, segala sesuatunya pasti akan ada sebuah ujungnya, atau akan membawa kita pada sesuatu hal yang kemudian akan mendatangkan hasilnya seperti apa. Dalam perjalanan kehidupan kita, tentunya seperti Paulus menggambarkan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan kemudian menang dengan sampai pada garis akhir dan dia menerima mahkota dari Tuhan.
sesuatu yang merupakan gambaran dari sebuah perjalanan dalam kehidupan kita. Semua tergantung bagaimana kita menjalani kehidupan ini di tengah kehidupan kita. Karena yang perlu kita ingat dalam hidup ini adalah bahwa segala sesuatu yang kita hidupi dan kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Itu sebabnya Tuhan sudah memberitahukannya kepada kita lewat firman Tuhan, bahkan lewat mungkin banyak hal yang lainnya. Tuhan mengingatkan setiap kita agar ketika kita melakukan sebuah kesalahan, hal yang jahat yang tidak benar di hadapan Tuhan, dan ketika kita diingatkan oleh Tuhan supaya kita sesegera mungkin dan secepatnya berbalik kepada Tuhan atau bertobat dan menyelesaikannya. Bahkan lebih jelas lagi firman Tuhan memberitahukan kita pada 1 Yohanes pasal 1 ayat ke-9, kita mesti belajar untuk cepat mengakui. Supaya apa? Supaya pada kemudian hari ketika Tuhan memintakan pertanggungjawaban dari setiap masing-masing kita, segala sesuatu yang sudah diakui di hadapan Tuhan, maka itu tidak akan diingat kembali. Nah, firman Tuhan memberitahukan kepada kita semua pagi hari ini bahwa sungguh orang yang jahat, kata sungguh di sini meyakinkan, menegaskan bahwa betul-betul ini akan terjadi, bahwa orang jahat itu tidak akan luput dari hukuman. Tentu saja hal ini dimaksudkan adalah hukuman dari Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita melihat di dunia ini, seringkali bahkan bisa saja terjadi di peradilan, baik itu mungkin di tingkat yang sebelum di pengadilan dan lain sebagainya. Hukum itu bisa saja kemudian dipermainkan, sehingga orang bisa mempermainkan namanya peradilan, sehingga yang salah bisa menjadi benar, yang benar bisa jadi salah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Sehingga orang yang salah seharusnya dihukum, bahkan bisa luput dari hukuman, tapi orang yang gak bersalah bisa dihukum. Misalkan ada kasus orang salah tangkap dan lain sebagainya, kemudian orang dipaksa ngaku dan kemudian dia dihukum, padahal yang pelakunya tidak dihukum, masih bebas berkeliaran, sedangkan orang yang tidak tahu apa-apa dipaksa ngaku dan kemudian dia yang menerima hukuman. Nah, ini sesuatu gambaran yang terjadi di dunia sekarang ini. Bahkan juga kalau ada orang kemudian mengadakan kasus misalkan menyuap dan lain sebagainya, hukum pun bisa kemudian menjadi berubah. Yang salah bisa menjadi benar, bahkan lolos dari hukuman. Kenapa bisa? Karena hukum dibengkokkan. Oleh karena apa? Karena adanya uang, suap, dan lain sebagainya. Tapi tidak demikian dengan pengadilannya Tuhan. Semua orang tidak akan ada yang bisa melakukan hal yang demikian, karena semua kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dengan tegas, orang yang jahat, artinya orang yang melakukan hal yang jahat dan tidak mau bertobat di hadapan Tuhan, dia pasti akan menerima hukumannya. Nah, selagi kita masih hidup di dunia ini, Tuhan sedang memberikan waktu dan kesempatan. Untuk apa? Kita bertobat. Untuk apa? Untuk kita bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Supaya di kemudian hari kita tidak menjadi orang yang menyesal dan kemudian kita menerima hukuman daripada Tuhan. Tuhan saja tidak menghendaki hal ini. Kasih-Nya yang besar kepada setiap kita mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak mengalami kebinasaan atau hukuman yang kekal, tapi kita menerima hidup yang kekal. Itu kehendak Tuhan. Hanya persoalannya setiap kita diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Kita bukan seperti halnya robot yang didesain sudah diprogram untuk melakukan hal A, B, C dan seterusnya. Tapi kita manusia diciptakan oleh Tuhan, diberikan akal budi, diberikan pengertian dan lain sebagainya. Dan itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lainnya. Nah, oleh karena itulah dalam kehidupan kita pun kita harus menentukan dalam hidup ini. Kita mau hidup seperti apa? Hidup kita kelak akan seperti apa? Ditentukan bagaimana kita menjalani hidup kita di hari-hari ini. Mau jadi seperti apa kita kelak nantinya, itu akan sangat dipengaruhi oleh apa yang kita kerjakan juga dalam kehidupan kita hari-hari ini. Oleh karena itu, pada bagian yang pertama dari firman Tuhan ini sekaligus mengingatkan lagi buat setiap kita, saudara dikasih Tuhan, agar kita senantiasa mau belajar untuk peka dan mengerti
bahwa sebagai orang percaya, kalau kita mungkin masih hidup melakukan hal yang salah dan keliru dan kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan keraskan hati kita, segera kita bertobat. Kalau ditegur ya kemudian kita mengaku ke hadapan Tuhan, oh ternyata aku salah Tuhan. Kita akui di hadapan Tuhan segala sesuatunya. Nah, bagi orang yang mengakuinya, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya, pengampunannya dan anugerahnya. Dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Memang terkadang kita juga diizinkan Tuhan mengalami konsekuensi dosa, atau lebih baik kita dihajar supaya tujuannya kita bertobat, bukan binasa. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita, bagian yang pertama, kita belajar sebagai orang percaya supaya kemudian kita bisa luput dari hukuman, tapi kita menjadi orang yang menang. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, umat Allah yang setia. Nah, ini hal yang sangat jarang ditemui, sulit ditemui, bahkan sedikit prosentasenya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, lebih sedikit lagi yang setia. Nah, Tuhan mau kita menjadi umat yang setia kepadanya. Berapa banyak dari murid Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus menjadi manusia di tengah dunia ini, banyak orang menjadi murid-muridnya. Bukan hanya 12 murid tentunya, tapi banyak orang. Tapi kemudian ketika Tuhan menegur kepada mereka, berbicara begitu keras, Alkitab mengatakan dalam Injil Yohanes, banyak orang yang mundur dan mengundurkan diri dari Tuhan. Kemudian hanya tinggal beberapa orang saja yang tetap setia sampai akhir. Sebuah gambaran yang jelas dalam kitab Wahyu, ketika firman Tuhan melalui Rasul Yohanes, ketika dari Pulau Patmos kemudian dia mendapatkan sebuah penglihatan, surat ditujukan kepada 7 jemaat. Tuhan mengatakan dengan jelas kepada 7 jemaat, bahkan diulang-ulang selama 7 jemaat, bahwa barang siapa yang menang, dia akan begini, begitu dan lain sebagainya. Nah, Tuhan menghendaki kita menjadi umat yang berkemenangan. Menang membuat kita bebas dari hukuman. Menang membuat kita menerima sesuatu dari Tuhan. Nah, itu sebabnya untuk sampai ke sana dibutuhkan kesetiaan. Firman Tuhan mengatakan, dan umat Allah yang setia atau orang yang hidup dalam kebenaran akan diselamatkan. Bukan berarti kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, dengan kemampuan kita. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Tuhan telah membukakan jalan bagi setiap kita, sehingga kita bisa mengalami anugerahnya, tetapi juga melalui Roh Kudus-Nya diberikan kepada kita untuk memampukan kita, menolong kita, sehingga dalam perjalanan kehidupan kita untuk kita terus hidup dalam kebenaran, itu bukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi semua dengan pertolongan daripada Tuhan. Kita sadar kekuatan kita, kemampuan kita itu terbatas. Tetapi pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, dengan Roh Kudus akan membimbing dan menuntun kita. Nah, tinggal bagianlah kita kemudian belajar untuk mengikutinya dan setia. Disitulah kita akan kemudian dibawa pada seluruh kebenaran. Sehingga kita bukan hanya sekedar memiliki status orang benar, tetapi kita hidup terus di dalam kebenarannya. Bukan hanya kita dipanggil ataupun dipilih, tetapi kita menjadi orang-orang yang setia di hadapan Tuhan. Nah, orang yang setia disebut sebagai orang akan menang. Yang setia akan menang karena dia setia sampai akhir. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Dalam perjalanan kehidupan kita harus meningkat fasenya. Bukan hanya dipanggil, bukan hanya dipilih, tetapi juga orang yang setia di hadapan Tuhan. Sebagaimana Tuhan itu setia. Mungkin saudara bertanya kepada saya, tapi kan dalam perjalanan kehidupan kita kadang-kala kita kan nggak selalu, ibaratnya kalau grafik itu naik terus, terkadang kita bisa naik, bisa kadang turun, atau bisa saja kita setia, kadang-kala bisa saja tidak setia. Memang benar demikian. Namun dalam kehidupan kita, saya mengibaratkan kalau orang yang hidup dalam kebenaran, bukan berarti orang tersebut tidak bisa kemudian berbuat salah atau berbuat dosa. Saya mengibaratkan seperti halnya antara ayam dan bebek. Antara ayam dan bebek kalau sama-sama dilemparkan ke danau, maka yang terjadi dua hal yang berbeda.
Kalau ayam dilemparkan ke danau, dia akan berusaha dengan gelisah, kepanikannya secepat-cepatnya untuk cepat-cepat keluar dari air, karena air bukan habitatnya. Tetapi kalau bebek dilemparkan ke air, ya nggak apa-apa, dia nggak harus cepat-cepat keluar dari air, karena dia bisa hidup di darat tapi juga bisa hidup di air. Nah, itu yang membedakan, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, ada benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita, nah itulah bukan berarti kita nggak bisa jatuh dalam dosa atau berbuat dosa atau melakukan kesalahan. Tapi seseorang yang mau hidup dalam kebenaran, orang yang mau terus setia di hadapan Tuhan, sekalipun mungkin dia jatuh dalam dosa atau melakukan sebuah kesalahan, tapi dia cepat-cepat ingin berbalik lagi kepada Tuhan. Dia tidak mau tinggal dalam kesalahan, dia tidak mau tinggal terus di dalam dosa, karena dia tahu itu bukan habitatnya, itu bukan sesuatu yang menjadi gaya hidupnya, itu hal yang bukan seharusnya. Memang terkadang pada saat kelemahan kita manusia, kita bisa melakukan sebuah kesalahan dan pelanggaran. Tapi bagi orang yang ada dalam Tuhan, langsung cepat-cepat segera mengakuinya dan memperbaikinya, bertobat. Seperti yang dilakukan oleh Simon Petrus ketika dia melakukan sebuah kesalahan di hadapan Tuhan. Ketika dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali pada waktu itu, maka waktu itu dia merasa menyesal karena telah melakukan sebuah kesalahan dan kebodohan dalam hidupnya. Dia telah menyangkal gurunya. Lalu apa yang terjadi? Dia bersyukur ketika Tuhan ingatkan hal itu, Tuhan kuatkan dia, Tuhan datang kepadanya, dia sadar akan kesalahannya dan dia memperbaikinya, dan dia setia sampai akhir. Seperti halnya Daud, orang yang mau hidup dalam kebenaran, ketika salah keliru ditegur, cepat berbalik, karena dia tahu dia pernah buat kesalahan tapi dia tidak mau hidup dalam kesalahan. Nah, seorang yang mau hidup dalam kebenaran bukan berarti nggak pernah buat dosa atau kesalahan. Ya, terkadang dia bisa saja dalam kelemahannya jatuh dalam dosa atau membuat kesalahan, tapi cepat-cepat dia bertobat dan berbalik kepada Tuhan. Itu yang membedakan. Sebab itu kita sebagai anak Tuhan, kita harusnya juga memiliki cara hidup yang demikian. Sebisa mungkin kita belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Maka kita akan dibawa pada seluruh kebenarannya. Kita akan menjadi umat yang setia di hadapan Tuhan. Nah, hari-hari ini kita melihat bagaimana banyak sekali kesukaran ataupun tantangan dalam hidup, terutama dalam iman kita. Nah, Tuhan mau dalam hidup ini kita belajar menjadi umat yang setia kepada Tuhan. Setia bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, pada waktu kita diberkati, mengalami banyak hal yang baik, atau sedang keadaan baik-baik saja, tetapi juga termasuk dalam suka maupun duka. Kita tetap setia kepada Tuhan sampai garis akhir, sampai di mana Tuhan mengendaki setiap kita. Orang yang setia dan menang, Tuhan gambarkan dalam Wahyu, dia akan menerima mahkota, dia tidak akan mengalami ini, itu dan lain sebagainya. Nah, juga ada seorang yang begitu luar biasa, menang setia sampai akhir. Polikarpus, seorang yang mengalami penderitaan karena imannya kepada Tuhan. Kemudian dia ditangkap dan kemudian dia mau dibakar hidup-hidup. Dia berikan kesempatan, kalau dia mau menyangkal imannya, dia akan luput dari hukuman, yaitu dibakar hidup-hidup. Tapi dia mengatakan, selama aku hidup, Tuhanku tidak pernah mengecewakan aku, maka masa hari ini aku akan mengecewakannya. Maka dia tetap percaya kepada Tuhan, dan sampai garis akhir dalam kehidupannya ketika dia mati martir, dia tetap setia kepada Tuhan. Dan kemenangan Tuhan berikan dalam hidupnya, dia mengalami anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan, selama kita masih diberikan waktu dan kesempatan, mari pergunakan dengan baik. Jangan kita sia-siakan, tapi hiduplah dalam kebenaran, tetaplah setia di dalam Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan dan menolong setiap kita. Tuhan tahu kekuatan kita tidak seberapa. Tuhan tahu kemampuan kita juga terbatas. Itu sebabnya Roh Kudus-Nya diberikan kepada setiap kita. Untuk apa? Menuntun kita, membimbing kita, menghibur kita, tapi juga akan membawa kita pada seluruh kebenaran. Sehingga yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Yang sulit
bisa menjadi sesuatu hal yang mungkin untuk dilakukan. Yang nggak bisa menjadi bisa. Kalau kita berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, nah Roh Kudus akan memberikan kemampuan bagi setiap kita sehingga kita dapat menanggungnya. Kalaupun kita nggak tahu apa yang harus disampaikan, nanti Roh Kudus akan mengingatkan kita apa yang harus kita sampaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tetaplah setia di hadapan Tuhan, bebas dari luput dari hukuman, tapi kita menjadi orang yang berkemenangan dalam Tuhan, dan kita bisa sampai pada garis akhir dan kita menerima sesuatu dari Tuhan, supaya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Roh Kudus akan memberikan pertolongan, kekuatan bagi kita, dimampukan, sehingga kita dapat tetap menjalani perlombaan atau pertandingan iman dalam hidup kita sampai pada garis akhir, tetap setia di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur lagi buat kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini. Melalui firman-Mu Tuhan, kami diingatkan kembali agar dalam kehidupan kami Tuhan, ketika kami melakukan sesuatu hal yang salah ataupun keliru, kami segera memperbaikinya, mengakui di hadapan Tuhan dan bertobat meninggalkannya. Maka dengan jalan demikian kami terus belajar hari demi hari Tuhan. Kami menjadi orang yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, menjadi orang yang setia, bukan dengan kekuatan kami, tapi tentunya dengan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan memampukan menolong kami untuk kami tetap hidup dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Sekalipun banyak tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini Tuhan, tetapi kami percaya dengan tuntunan Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami, sehingga yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin ketika kami berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Pagi hari ini kami berdoa Tuhan, kami juga menyerahkan di dalam tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biar kiranya Engkau memberkati Indonesia ini Tuhan. Negeri ini mengalami pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan dan kemuliaan daripada Tuhan menaungi atas bangsa kami Tuhan. Sehingga Indonesia mengalami belas kasihan daripada Tuhan, terutama ketika menghadapi situasi karena pandemi ini Tuhan, sehingga Indonesia dapat melewatinya dengan segala baik, tentu dengan pertolongan dan penyertaan daripada Tuhan yang hidup. Tuhan kiranya juga memberkati di saat ini Tuhan untuk pemerintahan kami di pusat sampai di daerah, supaya dapat bersinergi dengan baik, menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan segala baik, roda pemerintahan boleh berjalan seperti yang diharapkan, tetapi juga akan boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalamnya, sehingga kami boleh melihat bagaimana pemerintahan kami menjalankan segala sesuatunya dengan baik, tapi juga disertai dengan takut akan Engkau Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat daripada Tuhan. Terutama Tuhan yang berdoa di saat ini, buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin terpapar karena COVID, karena sebagainya, dimanapun mereka berada, tangan kasih dan kemurahan Tuhan menyertai dan melingkupi mereka semuanya, sehingga mereka dapat mengalami pemulihan dan kesembuhan daripada Tuhan, baik mereka yang isolasi mandiri maupun mereka yang dirawat secara intensif di rumah sakit Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan buat saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit, yang mungkin dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka masing-masing Tuhan, yang mereka ada dalam kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa pagi hari ini kiranya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan pertolongan dan anugerah-Mu Tuhan buat saudara-saudara kami, sehingga mereka boleh mengalami persembuhan, pemulihan daripada Tuhan yang berlaku atas mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesehatan dan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Demikian pula Tuhan, kalau di antara kami mengalami pergumulan dan kesulitan dalam kehidupan, kami terus mau berharap dan bersandar kepada Tuhan, maka disitulah kami akan melihat jalan keluar yang Tuhan sediakan, tapi kami juga mendapatkan kekuatan dan hikmat untuk kami tetap cakap menghadapi segala perkara. Memberkati juga Tuhan pagi hari ini buat setiap kami yang mengikuti doa pagi, dimanapun kami berada. Berkat anugerah Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai dalam kehidupan kami, sehingga kami mengalami pertolongan daripada Tuhan, anugerah daripada Tuhan yang terus memampukan kami untuk kami hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik. Kalau selesai doa ini Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan, kami bermohon kepada-Mu, kiranya Tuhan menyatakan penyertaan, perlindungan, tapi juga pemeliharaan-Mu Tuhan atas kehidupan kami semuanya. Baik kami akan menjalankan usaha kami akan bekerja, kami akan melakukan studi pendidikan kami dan aktivitas kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menyertai kami semuanya, memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat daripada Tuhan, tapi juga ada damai sejahtera dan sukacita yang luar biasa daripada Tuhan yang menyertai dalam perjalanan kehidupan setiap kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan,
persekutuan pertolongan Roh Kudus akan terus menolong, menyertai, dan memberkati kita sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang hidup mulai pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas.